membiarkan kantornya itu sampai kosong. Betul kan? Betul. Kita kalau turun ke lapangan, kita bisa nggak meninggalkan puskesmas itu kosong? Nah, disitulah perbedaannya, sehingga kita kembali ke kita sebagai orang kesehatan. Belajar dari COVID-19, Kementerian Kesehatan lakukan transformasi kesehatan. Surabaya, The Royal Indonesia TV dalam rangka mewujudkan transformasi kesehatan dan memperkuat ketahanan kesehatan dalam menghadapi krisis kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Pusat Krisis Kesehatan gelar kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ICK, EMT Emergency Medical Team dalam penanggulangan krisis kesehatan dan ketahanan kesehatan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2024 di Hotel Windham Surabaya. Budiman selaku narasumber juga Ketua Panitia memaparkan materinya dengan mengajukan pertanyaan perbedaan antara tenaga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tenaga kesehatan turun ke lapangan bila terjadi bencana. Kalau BPBD turun ke lapangan dia bisa meninggalkan kantornya itu sampai kosong, kita tenaga kesehatan kalau turun ke lapangan, kita bisa gak meninggalkan puskesmas sampai kosong? Tanya Budiman dengan menunjukkan perbedaannya. Kalau kita lihat sebenarnya yang pegang kendali penanggulangan bencana ini kalau di daerah adalah BPBD, lanjut Budiman. Hampir semua wilayah Indonesia rawan bencana sehingga perlu menyiapkan tenaga cadangan kesehatan yang terlatih dengan berbasis EMT Emergency Medical Team. Pembentukan Emergency Medical Team EMT merupakan salah satu upaya dalam merespon kegawat daruratan medis yang terjadi akibat bencana. Karena pekerjaannya khusus pelayanan saat bencana, kita namakan disaster medical center. Itu adanya di Jogja, pusatnya di Jogja. Karena memang standar atau dokumen WHO itu memang nomenklaturnya IMT, dan di semua negara membentuk tim ini dengan nomenklatur IMT. Akhirnya kita merubah menjadi IMT, tapi tahun lalu kita masih menggunakan namanya DMT. Kegiatan ini akan terlaksana selama 4 hari, mulai hari ini tanggal 11 sampai dengan 17 hari Jumat. Oke, mudah-mudahan Jumat selesai dan kita bisa penutupan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Kepala Pusat Krisis dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Pusat Krisis. Mejanya, ada kursinya, ada HP-nya. Saya lupa tuh isinya Pak Manggalani. Dia ini psikolog, ahli psikolog, tapi ngurusin logistik bingung juga saya. Sama kayak saya ahli keuangan ngurusin pusat krisis. Pak itu saya bukan, sebenarnya kalau itu hitungan orang kesehatan, saya bukan orang kesehatan lagi. S2 saya manajemen keuangan, S3 saya manajemen keuangan. Sumarjaya, Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat ditemui wartawan Royal TV usai membuka dan memberikan sambutan pada peserta pelatihan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ICK, EMT dalam penanggulangan krisis kesehatan dan ketahanan kesehatan mengatakan. Jadi sebelum saya jelaskan ini, Indonesia itu adalah negara rawan bencana. Jadi berdasarkan IRGI, hampir semua wilayah Indonesia itu rawan bencana. Nah, rawan bencana, maka kita perlu mempersiapkan, pasti berdampak kepada kesehatan, krisis kesehatan. Sehingga kita perlu menyiapkan diri ya dalam rangka pada saat terjadi krisis kesehatan bencana, kita punya tenaga terlatih. Melalui apa? Program tenaga cadangan kesehatan berbasis IMT. IMT itu adalah Emergency Medical Team. Jadi ada 7 timnya, ada dokternya, ada perawatnya, ada farmasinya, ada logistiknya, dan juga driver ambulannya. Jadi dia satu tim dimobilisasi kalau di daerah-daerah yang terjadi bencana. Dan mereka dilatih bagaimana manajemen, bagaimana basic life support, bantuan hidup dasar, memberikan latihan sehingga mereka benar-benar tenaga terlatih di dalam menghadapi
kalau terjadi krisis kesehatan. Kita belajar dari COVID-19, sehingga Kementerian Kesehatan itu melakukan transformasi kesehatan. Ada 6 pilar, salah satunya adalah pilarnya bagaimana sistem ketahanan kesehatan. Nah, poinnya ada 3 komponen terkait bagaimana kita kesiapan penguatan untuk alat dan juga obat, kemudian surveillance. Nah, terakhir ada emergency response. Nah, bagaimana kita merespon krisis kesehatan terjadi, baik itu karena faktor alam, non alam maupun konflik sosial. BNPB itu kan nasional ya. Nah, di bawahnya dia bertanggung jawab urusan bencana. Nah, berdasarkan keputusan Kepala Badan BNPB itu ada 8 klaster. Dibagi dari 8 klaster. Salah satunya adalah klaster kesehatan. Nah, penanggung jawabnya tentu kalau nasional Kementerian Kesehatan, kalau ke provinsi ada Nah, klaster kesehatan ini ada sub klasternya di bawahnya. Bagaimana sub klaster pelayanan kesehatan, bagaimana sub klaster untuk logistik kesehatan, tentang surveillance-nya, tentang promosi kesehatannya, tentang kesehatan lingkungannya dan lain-lain. Jadi dia menjadi satu yang di-manage satu komando melalui koordinator klaster kesehatan. Tapi penanggung jawabnya kita tetap di bawah, kalau di level provinsi ya tentu BPBD. Ya, kalau kabupaten juga demikian. Tapi kalau status nasional tentu BNPB. Nah, kita mempersiapkan itu. Jadi teman-teman ini juga dilatih bagaimana mendirikan, mengaktifasi klaster kesehatan kalau terjadi krisis kesehatan atau bencana. Nah, itu tentu komandonya nanti di bawah koordinator oleh kepala dinas provinsi, kabupaten, kota. Kalau di skala tingkat. Karena kita ini adalah negara rawan bencana, ya, maka kita harus mempersiapkan diri fase pra bencana atau pra krisis kesehatan. Apa yang kita persiapkan? Mempersiapkan tenaga terlatih. Nah, tenaga itu harus dilatih, ya, membentuk tenaga cadangan kesehatan berbasis IMT ini terus kita latih. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau krisis kesehatan, maka kita mobilisasi mereka sesuai dengan pelayanannya, sesuai dengan keterampilannya yang sudah kita lakukan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Baik, terima Jok kasih, Bapak. Santoso.